Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Flowers. Kali ini saya berbagi video yang tumbuhnya pohonnya tuh seperti ini dan tumbuhan yang satu ini berbunga ya, dan yang pasti dipetik adalah bunganya dan enak dimakan. Nah, kali ini saya berbagi tumbuhan yang bunganya tuh enak dimasak ya, teman-teman. Nah, karena untuk bunga yang satu ini padat dan pasti enak di sayur atau dimasak ya. Nah, tereteng. Nah, bunganya seperti ini, cantik banget ya kan? Bunganya ini padat, berbentuk bulat dan bergerumbul seperti ini dan berwarna kekuning-kuningan dengan daun hijau yang daunnya pun sudah cantik dan mengerumuni atau melindungi bunga tersebut ya, teman-teman. Nah, pastinya teman-teman tuh tahu banget kalau yang satu ini namanya adalah kembang kol atau bunga kol ya. Yang merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kelompok botrytis dari jenis Brassica oleracea dari suku Brassicaceae. Selain itu, tumbuhan ini sebagai sayuran juga lazim dikenal sebagai kubis bunga yang merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Belanda bloemkool. Kata bloemkool juga dikenal secara lazim kubis bunga atau berbentuk mirip dengan brokoli ya. Perbedaannya, kubis bunga yang memiliki kepala bunga yang banyak dan teratur dengan padat hanya kepalanya. Kembang kol yang lazim dimakan dalam literatur bahasa Inggris disebut Hawaii carp. Pada dasar kepala tersebut terdapat daun-daun hijau yang tebal dan tersusun rapat ya kan nih. Seperti ini buat teman-teman yang belum pernah mengetahui pohonnya, dan ini adalah daunnya dari kembang kol ya teman-teman. Karena kembang kol itu dia itu lebih suka daerah yang adem-adem ya. Jadinya untuk yang panas atau dekat pantai sendiri itu jarang menemukan untuk tumbuhan yang satu ini. Kubis bunga juga mirip dengan kubis romanesco. Seperti itu ya, namanya susah dan saya pasti lupa ya, karena ini tuh terkesima dengan cantiknya bunga kol yang selain cantik pasti dan enak dimakan gitu ya. Nah, kembang kol ada lalatnya lalat ulat ya, bukan lalat ya. Kembang kol merupakan sumber vitamin dan mineral dan lazimnya dimakan dengan dimasak terlebih dahulu, meskipun dapat pula dimakan mentah maupun dijadikan acar ya. Nah, ini seperti ini tuh belum menua dan masih muda pastinya ini. Nah, yang ini nih udah layak dipetik ya, yang udah mulai misah-misah gerombolannya ini udah mulai layak dipetik ya, atau sudah siap dipanen. Kalau yang masih padat itu masih muda dan dia itu rancah atau getas gitu. Jadi merotol gitu kalau di masak itu ya. Bunga ini, tumbuhan ini tuh masih sejenis dengan kubis. Bunga yang satunya itu kailan ya, kailan itu mirip juga, ini daunnya seperti ini. Dan pastinya itu mirip dengan tumbuhan ya jungkir ini ya. Ternyata gambarnya jungkir. Ini beda tumbuhan, mirip juga, daunnya lebih hijau. Nah, kalau ini yang namanya brokoli atau Brassica oleracea L ya, bedanya L. Kelompok Italica adalah tanaman yang sering dibudidayakan sebagai sayur brokoli ya teman-teman. Nah, dia ini adalah kultivar dari spesies yang sama dengan kubis dan kembang kol tadi, yaitu Brassica oleracea atau brokoli, berasal dari daerah Laut Tengah dan sudah sejak masa Yunani kuno dibudidayakan. Sayuran ini
ke Indonesia itu belum cukup lama ya, sekitar 1970-an, dan kini cukup populer sebagai bahan pangan ya. Nah, di daerah kita itu brokoli memang masih sedikit sekali karena ini itu enak ya menurut saya ini nih, dengan bunga-bunga cantik dan mirip rambut keriting dengan tersusun rapi seperti ini. Rasanya itu gurih ya. Kalau saya sendiri itu untuk memilih antara sayuran yang tadi saya yaitu kembang kol dan brokoli ini, pasti saya memilih brokoli. Ini lebih gurih ya, gurih gitu. Walaupun dia itu lebih enak direbus saja dan dimakan, itu dia lebih gurih daripada kembang kol yang tadi ya. Nah, ini adalah brokolinya masih kecil-kecil, dan ternyata ini saya jalan ke sana kemari kameranya terbalik. Jadi membalik seperti ini nggak sengaja ya, udahlah nggak saya balikkan karena sekalian aja ngambilnya seperti ini ya teman-teman. Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala juga ya, kepalanya ya, kepala ini ada tunas tumbuhan sesuatu. Hijau, tunas hijau, atau kepala bunga yang berwarna hijau yang tersusun rapat seperti cabang pohon ini, dengan batang tebal. Sebagian besar kepala bunga tersebut dikelilingi dedaunan tuh, yang daunnya tuh bolong-bolong dimakan ular juga ya. Brokoli paling mirip dengan kembang kol, namun brokoli ini berwarna hijau sedangkan kembang kol tadi berwarna putih ya teman-teman tuh. Ini enak banget. Nah, cara menanam brokoli itu adalah disemai ya. Nah, ini tuh ada cerita teman saya ya, dia itu takut makan brokoli karena dia pikir itu di dalam keritingnya itu banyak ulatnya. Ini adalah brokoli yang di pot. Ya, kalau tadi kan di lahan, kalau ini di pot. Dan di pot ini menurut saya perbedaannya itu ya pasti lebih langsing ya, lebih kurus, dan bunganya pasti lebih lunik-lunik gawo ya, lebih kecil-kecil seperti itu. Tapi ya ini karena masih sangat muda dan baru berbunga. Ini kan bunga ya, mau berbuah tuh bukan buah loh. Ini tuh brokoli yang di dalam pot ini seperti ini. Pastinya tadi yang lebih subur ya, atau lebih ini yang di tanah luas saja ya. Ini penampakan brokoli di dalam pot seperti ini ya teman-teman. Enak banget buat pecinta brokoli, karena saya sendiri juga suka banget sama brokoli. Walaupun keritingnya ini bisa menyimpan ulet, ya nggak apa-apa lah, ulet dimasak juga udah gurih pastinya ya teman-teman ya. Nah, inilah penampakan brokoli di tanah biasa dan di pot ya teman-teman. Silahkan yang mau membudidayakan brokoli, pastinya sayuran yang satu ini enak banget ya teman-teman. Di video berikutnya saya masih punya tanaman yang mirip brokoli, tapi bukan brokoli dan bukan kembang kol. Nanti pasti saya bagikan ya. Nah, yang berikutnya ini masih ada tanaman yang satu ini, pasti familiar buat teman-teman, tapi ini itu belum bertelur ya, belum ngumpul ya. Seperti halnya kubis itu ketika tumbuh itu nggak ngumpul dulu. Nah, ini baru mulai ngumpul ya teman-teman. Kalau sudah ngumpul itu, nah ini belum ngumpul jadi buyar seperti ini. Ini adalah salah satu sawi putih ya, atau bisa disebut itu Brassica rapa, kelompok Pachynesis, suku sawi-sawian atau sawi beneran. Brassicaceae dikenal sebagai sayuran olahan dalam masakan Tionghoa ya. Kebanyakan ini orang Chinese ini mengkonsumsi sawi ini, atau kita itu banyak mainnya itu dengan selobor ya, kan selebor ya, kalau selebor itu punya motor. Dan ini adalah sawi beneran ya, disebut sawi-sawian karena disebut juga sawi Cina. Sebutan lainnya adalah petsai, disebut sawi putih karena daunnya yang cenderung kuning pucat dan tangkai daunnya putih. Sawi putih dapat dilihat penggunaannya pada asinan atau diawetkan. Nah, dalam cairan gula dan garam ya, disebut asinan, tapi saya nggak suka ya. Saya suka di oseng-oseng atau dikulup saja ya. Nah, dalam capcay atau pada sup bening, sawi putih beraroma khas namun netral. Nah, sawi ini kalau di Indonesia itu kurang begitu ini ya, karena ya seperti itu rasanya ya, banyak airnya. Nah, habitus tumbuhan ini mudah dikenali
memanjang seperti silinder dengan pangkal membulat seperti peluru. Nah, ini adalah penampakan dari tanaman sawi yang di tanah luas ya teman-teman, atau di hamparan di tanaman kebun saja. Nah, untuk sawi sendiri ini banyak tumbuh di antara musim hujan kalau di Indonesia ya, atau bebas saja, tetapi dia akan bagus ketika di musim dingin. Ini mulai musim dingin nih, di pot aja udah cantik mengkeruk-mengkeruk seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sawi ini bisa dikonsumsi bebas, dimasak apapun, enak saja, sesuai selera. Nah, buat teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video berbagi sayur-sayuran lagi ya, karena sangat cantik dan sayang untuk tidak dibagikan buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat berakhir tahun ya, karena ini di ujung tahun 2024. Nah, selamat hari Natal dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.